Di video ini kita akan bahas tentang algoritma pembagian. Berdasarkan algoritma pembagian, jika A dan B merupakan bilangan bulat dan A lebih dari 0 atau A merupakan bilangan bulat positif, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan bulat Q dan R yang memenuhi persamaan B sama dengan QA ditambah R dengan R lebih dari atau sama dengan 0, tapi dia kurang dari A. Teorema ini pada dasarnya memberitahukan kita bahwa untuk setiap bilangan akan selalu memiliki pembagi dan juga sisanya yang bisa kita uraikan melalui persamaan ini. Contohnya ketika kita bagi 56 dengan 3, maka dengan teknik pembagian susun, kita dapatkan bahwa 56 dibagi 3 hasilnya 18, sisa 2. Hasil proses pembagian ini bisa kita tulis ulang dengan 56 sama dengan 18 kali 3 ditambah 2. Dengan 18 sebagai hasil bagi atau quotient dan 2 sebagai sisa bagi atau remainder atau residu, sedangkan 3 di sini berperan sebagai pembagi. Makanya di sini nilai R atau sisa itu akan selalu berada di rentangan lebih dari atau sama dengan 0, tapi kurang dari A atau si pembaginya. Karena kalau si R ini lebih dari si pembagi, maka artinya proses pembagian masih belum selesai karena tandanya masih ada yang bisa dibagi. Untuk lebih memahaminya, coba bayangkan kita punya garis bilangan dan kita punya kelipatan dari A yang kita gambarkan pada garis bilangan ini. Di sini dimulai dari negatif 2A, lalu di sini negatif A, 0, A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya hingga kita sampai pada Q kali A, Q plus 1 kali A, lalu Q plus 2 kali A, dan seterusnya. Dari sini ada dua kasus yang bisa kita lihat. Kasus yang pertama, jika B berada pada kelipatan dari A, misalnya di sini, maka sisanya itu akan sama dengan 0. Contohnya di sini 54 ketika dibagi oleh 3, itu hasilnya adalah 18 sisa 0. Karena 54 itu merupakan kelipatan 3, yaitu dari 3 dikali 18. Kasus yang kedua, jika B berada di antara kelipatan dari A, misalnya si B itu ada di sini, maka jarak dari QA ke Q plus 1A itu akan sebesar A, sedangkan sisanya itu adalah R. Dan kalau kita lihat di sini, besarnya R atau sisa itu akan selalu kurang dari A. Namun pada kasus kedua ini, R tidak akan sama dengan 0, tapi akan lebih dari 0 karena si B berada di antara kelipatan A. Pada algoritma pembagian ini, B menandakan bilangan yang dibagi, sedangkan A disebut sebagai bilangan pembagi, Q merupakan hasil bagi atau quotient, dan R itu disebut sebagai sisa atau remainder atau residu. Konsep algoritma pembagian kedepannya akan kita gunakan untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan. Namun sebelum ke situ, mari kita lihat dulu kondisi ini. Misalkan kita punya nilai A sama dengan 2 dan B adalah sembarang bilangan bulat. Maka menurut teorema algoritma pembagian, kondisi ini bisa kita nyatakan dengan B sama dengan 2Q ditambah R, dengan R-nya lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 2. Hal ini berarti nilai-nilai B yang mungkin itu dapat ditentukan dengan melihat nilai R yang mungkin. Di sini karena R-nya lebih dari atau sama dengan 0 tapi kurang dari 2, maka nilai R yang mungkin itu terdiri dari 0 dan 1. Sekarang coba kita selidiki bilangan seperti apa sih B ini dengan bantuan nilai-nilai R yang diketahui saat pembaginya sama dengan 2. Untuk R sama dengan 0,
maka nilai B itu akan sama dengan 2Q ditambah 0 atau B sama dengan 2Q dengan Q-nya elemen bilangan bulat. Pada saat B sama dengan 2Q dengan Q-nya merupakan elemen bilangan bulat, maka kita tahu bahwa si B ini merupakan kelipatan dari 2. Itu artinya si B ini habis dibagi 2. Kalau gitu, berarti pada saat R-nya sama dengan 0, B ini merupakan bilangan bulat genap. Karena berdasarkan definisi, bilangan bulat genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Sekarang untuk R sama dengan 1, maka B itu bisa dituliskan dengan 2Q ditambah 1 dengan Q-nya elemen bilangan bulat. Kalau kita perhatikan lagi bentuk B-nya, maka si B ini bukan kelipatan 2, sehingga B pada saat R-nya sama dengan 1 itu tidak habis dibagi oleh 2. Berdasarkan definisi, maka bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh 2 itu disebut dengan bilangan ganjil. Dengan demikian, paparan ini menginformasikan kita bahwa berdasarkan teorema algoritma pembagian, setiap bilangan bulat itu dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat genap atau bilangan bulat ganjil. Dari sini, jika pembagi si B-nya itu sama dengan 3 atau A-nya sama dengan 3, maka berdasarkan algoritma pembagian, nilai B akan sama dengan 3Q ditambah R, dengan R-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, tapi kurang dari 3. Karena R-nya lebih dari atau sama dengan 0, tapi kurang dari 3, maka nilai R itu akan terdiri dari 0, 1, dan 2. Dengan demikian, nilai B itu dapat dinyatakan sebagai 3Q atau 3Q ditambah 1 atau 3Q ditambah 2. Konsep algoritma pembagian ini bisa kita gunakan untuk membantu pembuktian dari sifat-sifat tertentu. Sebagai contoh, diketahui N adalah bilangan bulat, lalu kita diminta untuk membuktikan bahwa N pangkat 3 dikurangi N itu habis dibagi oleh 2. Penyelesaian dari contoh soal ini bisa kita lakukan dengan terlebih dahulu menentukan kondisi awal yang kita punya dan kondisi akhir yang kita punya. Berdasarkan soal, kondisi awalnya itu berangkat dari diketahuinya N sebagai bilangan bulat dan ada 2 yang berkelakuan sebagai pembagi suatu bilangan, sehingga A sama dengan 2. Untuk kondisi akhirnya, berdasarkan soal, kita tahu bahwa pada saat si N ini kita pangkatkan dengan 3 lalu dikurangi dengan N, maka harus bisa diperlihatkan dia habis dibagi oleh 2. Kalau N pangkat 3 dikurangi N habis dibagi oleh 2, maka N pangkat 3 dikurangi N saat dibagi oleh 2 menghasilkan suatu bilangan tertentu dengan tidak memberikan sisa. Misalnya di sini bilangannya K dan K merupakan elemen bilangan bulat. Karena itu, kita harus bisa memperlihatkan bahwa N pangkat 3 dikurangi N itu sebagai kelipatan dari 2. Sekarang kita perhatikan dulu kondisi awal yang kita punya. Di sini kita tahu bahwa N itu merupakan bilangan bulat dengan 2 sebagai pembagi. Berdasarkan algoritma pembagian, apabila A sebagai pembagi bernilai 2, maka sisa bagi atau R-nya akan lebih dari atau sama dengan 0, tapi dia akan kurang dari 2. Sehingga N secara umum bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 2Q ditambah R. Karena R-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 tapi kurang dari 2, maka nilai R itu akan terdiri dari 0 dan 1. Dari sini, kita bisa menentukan nilai N yang mungkin dari nilai R yang mungkin, yaitu nilai R yang terdiri dari 0 dan 1. Sehingga N dapat diperlihatkan oleh salah satu bentuk dari persamaan berikut, yaitu N sama dengan 2Q atau N sama dengan 2Q ditambah 1. Sekarang kita cek dulu untuk N sama dengan 2Q.
N pangkat 3 dikurangi N itu jika disederhanakan akan sama dengan N dikali N kuadrat dikurang 1. N kuadrat dikurang 1 itu sama dengan N kurang 1 dikali N tambah 1. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis ulang menjadi N dikali N kurang 1 dikali N tambah 1. Tadi kita tahu bahwa nilai N itu bisa berbentuk 2Q atau 2Q ditambah 1. Maka pada saat N sama dengan 2Q, jika kita substitusikan ke persamaan ini, kita akan dapatkan 2Q dikali 2Q kurang 1 dikali 2Q ditambah 1. Apabila kita perhatikan baik-baik, bentuk ini pada dasarnya melibatkan operasi perkalian pada bilangan bulat, sehingga dia berlaku sifat asosiatif. Karena itu, bentuk ini bisa kita tulis ulang menjadi 2 dikali Q dikali 2Q kurang 1 dikali 2Q ditambah 1. Dari bentuk ini, kita bisa langsung lihat bahwa ternyata ini merupakan kelipatan 2, sehingga artinya bentuk ini habis dibagi 2. Karena 2 kali Q dikali 2Q kurang 1 dikali 2Q ditambah 1 sama dengan N pangkat 3 dikurangi N, maka itu berarti N pangkat 3 dikurangi N juga merupakan kelipatan 2, sehingga N pangkat 3 dikurangi N terbukti habis dibagi 2. Oke, sekarang kita cek untuk N sama dengan 2Q ditambah 1. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita substitusikan nilai N sama dengan 2Q ditambah 1 ke N pangkat 3 dikurangi N. Setelah disederhanakan kan kita tahu bahwa N pangkat 3 dikurangi N itu sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N ditambah 1. Sekarang tinggal kalian substitusikan ini ke bentuk ini, lalu lihat apakah pada saat N-nya sama dengan 2Q ditambah 1, N pangkat 3 dikurangi N itu habis dibagi oleh 2 atau tidak. Terima kasih.